Ramadan ini, alhamdulillah nih kita kedatangan tamu-tamu yang super istimewa. Kita kan selalu mikir ya, bulan Ramadan ini enaknya diisi dengan apa? Biasanya kita tuh, Pak Dokter, Bu Dokter, biasanya kita diisinya dengan waris, aduh, udah lapar, pusing, gitu kan. Nah, kira-kira sekarang gimana bikin suatu tema-tema yang bukan cuma mengedukasi kami, tetapi juga mengedukasi masyarakat, khususnya dengan topik-topik kekinian. Dan yang kali ini memang super kekinian ya, di mana masyarakat-masyarakat banyak yang terkena imbas dari isu apa dari hal-hal yang memang harus kita edukasi per hari ini. Jadi Pak Dokter dan Bu Dokter mungkin sekedar prolog terlebih dahulu. Kami ini kelompok notaris ya. Jadi pastinya isu-isu yang diangkat adalah isu-isu hukum dan kenotariatan, tetapi juga kita sedikit membuka jendela bahwa notaris itu tidak hidup di dunia sendiri, tetapi harus ada engagementnya dengan masyarakat. Oleh karenanya pasti ilmu hukum itu bisa meluas kemana saja, ya kan, termasuk urusan dengan isu hari ini. Isu hari ini kita akan melihatnya tentu dari praktisi-praktisi kedokteran yang sudah hadir di hadapan kita semua, dan juga dari sudut ilmu hukum tentang bagaimana sih perjanjian maklun industri kosmetik ini. Ya, tentunya ini juga terus terang mendapatkan sambutan luar biasa dari teman-teman notaris, karena ini juga ilmu baru bagi kami. Bukan baru sebetulnya, tapi jarang dipakai. Oleh karenanya kita harus punya concerning tertentu terhadap perjanjian ini, agar juga kalau misalnya suatu hari kantor kita kedatangan klien untuk membuat perjanjian maklun seperti ini, kita harus firm dengan objeknya, gitu ya Mbak Irma ya, untuk prolog seperti itu. Oke. Jadi diskusi ke-62 ini ada temanya mengenal kontrak produksi kosmetik, antisipasi overclaim pada kosmetik. Memang akhir-akhir ini banyak beredar isu di masyarakat tentang overclaim, khususnya pada produk kosmetik. Overclaim adalah klaim berlebihan atau tidak didukung bukti ilmiah yang dibuat oleh produsen untuk menarik minat konsumen. Pada produk kosmetik contohnya, janji untuk memutihkan kulit. Gitu ya Dok? Betul. Dalam semalam cuma menghilangkan bekas jerawat dalam sekejap, atau menghilangkan kerutan kayak saya berkerut secara instan. Hal ini tentunya dapat merugikan konsumen dan merusak kepercayaan terhadap produk kosmetik itu sendiri. Produk kosmetik yang banyak beredar tersebut banyak mempergunakan jasa maklun, di mana pemesanan bisa meminta pabrik untuk membuat produk kosmetik atas permintaan yang isinya kadang tidak sesuai dengan apa yang sudah disyaratkan untuk suatu produk kosmetik atau paper form. Bagaimana perjanjian kerja sama melalui perjanjian maklun, dan bagaimana daya ikat suatu perjanjian dengan objek yang berpotensi merugikan. Hal ini tentunya yang akan kita bahas pada sore ini. Dan untuk memulai diskusi ini, ayo kita lihat dulu video bumper untuk mengetahui siapakah profil-profil narasumber dan tata tertib mengikuti acara ini. Silakan.
Oke, demikian video bumper untuk membuka diskusi kali ini. Alhamdulillah ya hadir di bersama kami di Jagakarsa, Dr. Nanang yang akan menjadi pemantik untuk diskusi kali ini. Sementara saya kasih itu dulu ya, apa namanya, ya pantikan juga. Jadi berbicara tentang merawat kecantikan di Indonesia, aktivitas ini memiliki sejarah yang panjang. Bahkan pada relief yang ada di Candi Borobudur menunjukkan bahwa aktivitas merawat tubuh, yakni menumbuk bahan-bahan herbal itu sudah dioleskan pada wanita zaman dahulu kala. Jadi kecantikan ini luar biasa dari zaman di Indonesia, apalagi di Mesir dan segala macam pasti sudah tua lagi. Di Indonesia, produk kosmetik yang diklaim tertua adalah Viva. Saya sebutin aja brand, nggak apa-apa ya. Yang diproduksi 1962, selanjutnya diikuti dengan kehadiran produk merek kosmetik seperti Van Gogh 1968, Mark ya, 1971, merek lokal semua ya. Sari Ayu 1977, Purbasari 1993, Wardah 1995. Kalau saya lihat ini produk-produk ini semua eksis loh dok, eksis dan menjaga betul-betul mutu di masyarakat. Ada produknya dan masyarakat jarang yang ada komplain, ya kan? Kemudian Maklun Kosmetik adalah bentuk outsourcing produksi. Kalau saya browsing lagi itu sebetulnya juga salah satu cara untuk menekan biaya ya. Karena membuat seperti yang tadi Purbasari, Wardah, Mark itu tentunya sangat mahal. Namun tidak memiliki fasilitas produksi, bekerja sama dengan pabrik Maklun untuk produksi produk sesuai dengan spesifikasi mereka. Itu katanya. Nah, bahasan kali ini tentu juga akan mempunyai spirit yang pas, karena ini nanti juga yang bergabung tidak hanya dokter, tidak hanya notaris, tetapi pelaku UMKM yang memang bergerak dalam bidang kosmetik. Ya, seperti itu. Silakan Dr. Nanang dimulai ya. Dibantu itunya ya, materinya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini dikasih kesempatan untuk bisa bergabung di kelompok pencapir diskusi ke-62 yang saya hormati Ibu Dr. Dewi Tenti SHMKN, yang kami hormati juga Ibu Devita Firma Devita SH, dan para notaris dan juga seluruh anggota di kelompok pencapir yang hadir pada Zoom pada meeting kali ini, online meeting kali ini, dan juga tentunya yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai Dokter Detektif ya. Terima kasih banyak atas waktunya untuk hadir di tengah kesibukan yang luar biasa. Beliau lagi catch up ke travel karena mau umroh. Jadi janjian sama itu travel umrohnya. Oke, insya Allah hari ini tetap itu tidak mengurangi makna dari diskusi kita di sore hari ini. Terima kasih banyak TDT sudah memfasilitasi, karena ini memang topik yang sedang hangat sekali dan lagi panas-panasnya mungkin juga ya, yaitu tentang maklun kosmetik aman dan no overclaim. Saya Dr. Nanang Nasrani, MD Omet AM. Saya dokter yang berkecimpung dalam dunia estetik kurang lebih sudah 15 tahun. Dan berkat juga sahabat saya dokter ini, saya juga bisa berkecimpung di dunia ini. Saya adalah S2, background saya S2 anti-aging medicine, yaitu anti penuaan. Oke, kita lanjut ke topiknya ya. Silakan slide, terima kasih. Oke, mengapa topik ini penting? Karena tren bisnis kosmetik ini terus tumbuh ya, TDT dan seluruh peserta kelompok pencapir. Ini adalah industri yang sangat besar yang melibatkan seluruh masyarakat, terutama Indonesia, di mana tercatat sudah transaksi itu terakhir data 2024 itu kurang lebih 90 triliun per tahun untuk transaksi kosmetik. Kemudian banyak profesional baik itu medis maupun non medis mulai membangun brand kosmetik sendiri. Nah, ini banyak juga mereka itu yang belum paham tentang proses dan bagaimana regulasi dalam membuat sebuah brand kosmetik. Ya, next slide. Next. Oke, tadi sempat sudah dibahas oleh Teh DT tentang maklun. Maklun itu apa sih? Sebenarnya kan bahasa Belanda yang artinya upah produksi. Di mana dalam konteks bisnis kosmetik sendiri itu atau dan bisa juga makanan, fashion dan lain sebagainya,
Maklun ini adalah jasa produksi oleh pihak ketiga. Jadi kita pemilik brand mempercayakan produksi produk kita kepada pihak ketiga. Ya. Nah, model produksi maklun ini secara garis besar ada dua, yaitu OEM atau Original Equipment Manufacturer, dan yang merupakan konsep di mana brand itu memiliki formulasi sendiri, kemudian formula ini itu dibuatkan dan diproduksi secara massal oleh pabrik, tapi hak atas formula tetap milik dari brand. Ini disebut sebagai OEM. Kemudian ODM adalah Original Design Manufacture, di mana pabrik itu menyediakan formula, desain, dan konsep produk. Jadi sudah ada desain sendiri dari pabrik. Brand itu cukup mempunyai ide dan konsep. Jadi ini lebih cepat dan lebih praktis. Jadi sebagai brand kita memiliki peluang untuk melakukan OEM dengan formula kita sendiri atau ODM, yaitu yang sudah ditentukan oleh pabrik, tergantung dari kebutuhan atau target market kita. Oke. Nah, untuk secara garis besar sedikit ya, walaupun saya bukan orang hukum, mohon maaf, nanti tolong dibantu untuk dipaparkan lebih lanjut tentang. Sebelah saya ada dokter. Ini para intelektual dalam dunia hukum ya. Terima kasih banyak kesempatannya. Oke, standar produk legal itu dalam industri kosmetik ada standar yang harus dipenuhi agar suatu produk itu tentunya legal, aman, dan tidak menyesatkan konsumen. Apa saja? Yang pasti pertama adalah persyaratan regulasi, di mana kita harus tunduk terhadap regulasi. Kedua, bahan yang aman. Ketiga adalah klaim produk. Dan keempat, bagaimana distribusi dan juga pemasarannya. Ya, next slide. Ya, berbicara tentang regulasi dan perizinan, setiap produk kosmetik yang beredar di Indonesia harus terdaftar di BPOM dengan peraturan yang ditetapkan, yaitu Peraturan BPOM nomor 23 tahun 2019 tentang pedoman klaim kosmetik. Kedua adalah Permenkes RI nomor 1175 /Menkes /8/2010 tentang izin produksi kosmetik. Ketiga, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang melarang klaim menyesatkan. Nah, ini alhamdulillah dalam revisinya ini kita dilibatkan TDT kemarin di rapat dengar pendapat di DPR RI. Ya, termasuk dan itu tamu utamanya dokter detektif. Iya. Kemudian berikutnya, normatif produk harus memiliki nomor notifikasi BPOM baik NA ataupun NB code sebelum dipasarkan. Kemudian ada juga daftar dari Annex ASEAN Cosmetic Directive atau ACD yang harus diikuti, di mana kalau kita menggunakan bahan harus sudah terdaftar dalam annex tersebut. Ketiga, tentunya tidak mengandung bahan-bahan terlarang ya, seperti bahan obat, apalagi merkuri, hidrokinon dosis tinggi ataupun steroid tanpa resep dokter tentunya. Kedua, klaim yang sesuai regulasi. Klaim ini harus sesuai dengan fungsi kosmetik, yaitu merawat dan memperbaiki tampilan kosmetik, bukan menyembuhkan penyakit. Seringkali banyak pemilik brand itu tidak paham. Mereka mengklaim bahwa mereka bisa memutihkan atau memang sengaja membuat klaim tersebut, seperti misalkan memutihkan secara instan dalam waktu singkat atau 1 malam, menghilangkan bekas jerawat dalam waktu singkat tanpa bekas, menghilangkan atau mengencangkan wajah seketika tanpa operasi. Nah, ini kan adalah klaim-klaim yang berlebihan yang secara tidak sadar masyarakat itu dibanjiri dengan klaim tersebut, dan ini harusnya itu berdasarkan studi ilmiah, bukan sekedar marketing saja. Ya, next slide. Ketiga, tentang komposisi dan keamanan bahan. Bagaimana sebuah brand itu harus menggunakan bahan yang telah teruji keamanannya, seperti apakah itu niacinamide, hyaluronic acid, retinol, dan lain sebagainya. Jika menggunakan bahan aktif tertentu, harus dijelaskan dengan benar konsentrasinya, dan bagaimana sebuah bahan aktif itu bisa memenuhi standar. Misalkan untuk niacinamide, berapa persen presentasi niacinamide tersebut untuk bisa dikatakan untuk sebagai agen pencerah, atau berapa persen batas maksimal dari retinol yang diperbolehkan dalam kosmetik. Itu pun juga harus jelas bagaimana penggunaannya. Ketiga, jika produk itu memiliki bahan potensi alergen, ya harus diperingatkan dengan jelas. Ya, misalkan ada bahan alpha hidroksi acid, ya itu kan juga resiko tinggi untuk iritasi. Kemudian ini juga harus diketahui oleh pemilik brand dan saat memasarkannya juga
harus dijelaskan bagaimana do and don'ts-nya saat menggunakan produk tersebut. Ketiga, produk tidak boleh mengandung bahan yang dilarang ya, seperti yang disebutkan tadi, seperti merkuri itu kan biasanya itu ditemukan di produk ilegal. Ini alhamdulillah BPOM juga sudah gerak cepat ya untuk menertibkan produk-produk yang mengandung merkuri tersebut. Kedua, bagaimana penggunaan hidrokinon di atas 2%. Biasanya kan hidrokinon ini digunakan oleh dokter di klinik atau di rumah sakit dengan resep dokter. Nah, sekarang itu ada apa namanya produk-produk yang beredar yang menggunakan hidrokinon, tadinya BPOM, tapi di dalamnya itu mengandung hidrokinon. Jadi harusnya ini benar-benar diantisipasi. Kemudian yang ketiga yang tentunya berbahaya adalah penggunaan pewarna tekstil seperti rodamin B. Ya, ini juga mengancam kesehatan konsumen. Keempat adalah tentang label dan informasi produk. Jadi brand itu harus mencantumkan nama produknya pertama, kemudian komposisinya secara lengkap, cara penggunaan, kemudian nomor BPOM, dan produsen yang bertanggung jawab terhadap brand yang sudah diproduksi tersebut. Jika produk tersebut mengandung bahan tertentu yang tidak boleh digunakan ibu hamil atau memiliki efek samping tertentu, itu harus dicantumkan dalam kemasan atau saat pemasarannya juga harus disampaikan apakah boleh atau tidak untuk ibu hamil dan seterusnya. Dan yang paling penting juga adalah tentang tanggal kadaluarsa dan bagaimana instruksi penyimpanan supaya produk tersebut bisa digunakan dengan baik dan memiliki efektivitas yang baik juga. Kelima adalah bagaimana produksi dan distribusi yang sesuai dengan standar GMP. Di produksi GMP itu good manufacturing good manufacturing process. Manufacturing process. Ya, susah banget ya ngomongnya. Puasa. Puasa, ya betul. Thank you Tete. Nah, ini diproduksi di pabrik dengan sertifikasi CPKB, artinya cara pembuatan kosmetik yang baik. Nah, ini bahasa Indonesianya, CPKB, cara pembuatan kosmetik yang baik. Nah, kedua, tidak boleh ada produk yang diedarkan tanpa izin atau menggunakan jasa maklun yang tidak memiliki sertifikasi resmi. Ketiga, produk tersebut yang dipasarkan harus disimpan dan dikirim dengan cara yang benar agar tidak terkontaminasi atau mengalami degradasi sebelum sampai ke tangan konsumen. Nah, bagaimana hubungan antara klaim kosmetik dan reputasi brand? Kita sebagai pemilik brand tentunya kita pengen reputasi kita baik. Jadi klaim ini adalah sebuah janji brand di mana ini harus realistis dan berbasis fakta dan sesuai dengan kandungan produknya. Kedua, istilah overclaim ini menyeruak setelah dokter detektif ya kolega kami itu ternyata menemukan ya beberapa skincare itu ternyata diduga overclaim. Ini berdasarkan hasil lab yang beliau lakukan. Nanti selanjutnya beliau yang akan paparkan. Kemudian resiko overclaim atau klaim berlebihan ini bisa merusak merusak kepercayaan konsumen dan tentunya juga akan merusak citra brand itu sendiri. Ketiga, konsistensi. Ini adalah kunci klaim harus selaras dengan positioning dari brand. Jadi kalau kita bilang kita bahannya itu natural, kita harus terus menggunakan bahan natural atau bahan organik dan seterusnya. Atau seperti dokter misalkan dia menggunakan professional grade skincare misalkan, maka itu adalah sebuah janji yang diberikan terhadap konsumen seperti itu. Nah, transparansi ini penting sekali untuk meningkatkan reputasi dan membuat konsumen itu menghargai kejujuran dari brand, kemudian hasil uji klinisnya juga sesuai dan tentunya juga testimoni nyata bukan dibuat-buat atau dilakukan oleh buzzer seperti itu. Ya, kesimpulannya adalah produk kosmetik yang benar dan sesuai dengan regulasi harus pertama aman, kedua legal, ini akan dibahas oleh para ahli ini, kemudian memiliki klaim yang jujur, diproduksi dengan standar yang baik, kemudian overclaim bukan hanya masalah etika bisnis, tapi juga bisa berdampak hukum jika melanggar aturan yang berlaku. Legalitas dan transparansi dalam industri kosmetik adalah suatu kunci yang penting untuk menjaga kepercayaan konsumen dan menghindari masalah hukum di kemudian hari. Ya, atur nuhun, ini TikTok saya untuk kita mau berkomunikasi. Ya, oke. Demikian untuk pembuka. Terima kasih banyak. Terima kasih Dokter Nana dan kita menyimak dengan sambil pegang-pegang pipi. Oke, jadi tadi singkat padat ya sudah bisa kita terima dengan cukup jelas bahwa
Maklon itu kan jasa produksi yang kita berikan kepada pihak ketiga. Nah, yang masalahnya di sini Dokter Nanang bukan hanya memproduksi kalau saya lihat. Iya. Ada beberapa perusahaan maklon yang menyediakan juga jasa untuk pendaftaran ke BPOM. Nah, menurut saya itu urusannya apa, ya kan? Artinya kan dia jeruk makan jeruk, dia yang dapat orderan, kemudian dia dengan voluntary memberikan fasilitas untuk membuat produk tersebut dapatkan izin dari BPOM. Mungkin potong itu teh, potong jalan. Nah, itu kan menurut saya nggak patut. Kemudian, nah, kenapa? Karena di sini ada beberapa kita lihat di literasinya bahwa produk yang pertama kali yang diberikan pada BPOM adalah produk yang sesuai tadi Dokter Nanang sebutkan. Tetapi setelah mendapatkan izin, kemudian berjalan tanpa pengawasan. Jadi begitulah orang Indonesia tipikally suka akal-akalan. Nggak semua kali. Ngomong-ngomong konsistensi nih Dokter Nanang. Kalau gitu Doktif juga konsisten terus pakai begitu ya. Oke, nah bersama branding kan, saya Ana Wintour kan, pakai kacamata terus. Oke. Ayo Dokter silahkan, Mangga. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Irma, Bu Dewi, ya saya dan teman-teman yang nggak bisa saya sebutin, Dokter Nanang. Wah ini kita udah sahabatan 25 tahun Ibu, gitu. Jadi udah ngerti banget gitu ya. Udah ngerti banget deh karakternya. Kita berdua ini sudah saling mengenal gitu. Bagaimana karakter masing-masing. Jadi kalau di sini mungkin penyampaiannya Doktif lebih ke kayak kita santai berdiskusi santai saja ya, karena memang Doktif karakternya bukan tipe yang seperti Dokter Nanang ya, formal banget gitu ya. Kalau Doktif terus. Jadi gini, sebenarnya muncul fenomena seperti ini nih dasar awal muasalnya ini karena kebingungan Doktif ya. Beberapa tahun ini di e-commerce seperti TikTok misalnya. Nah, TikTok ini kan heboh banget dengan konten flexing. Nah, dan pelakunya adalah owner-owner skincare. Nah, dari situ Dokter bingung, kok kayaknya mereka cepet banget ya gitu mengumpulkan pundi-pundi uangnya ini secepat itu gitu. Itu kan jadi pertanyaan juga buat Dokter. Sementara kita butuh belasan tahun ya Dokter Nanang ya gitu kan, karena kita lempeng-lempeng aja ya gitu. Jadi akhirnya Dokter melakukan uji mandiri. Jadi Dokter beli sendiri produknya dan memasukkan ke lab SIG ya, karena memang langganannya Dokter SIG. Di awal-awal itu kita masih mudah itu memasukkan lab itu nggak perlu yang namanya kita melepas segel atau mengganti brandnya. Jadi kita bisa langsung memasukkan produk tersebut dalam kondisi yang utuh baru kita beli gitu. Dan ternyata sekarang sudah berubah aturannya. Oke, pada saat Dokter memasukkan itu dan keluar hasilnya, itu Dokter sempat kaget, nggak percaya. Kenapa? Karena ternyata ada beberapa produk yang di situ tertulis bahan bakunya, tetapi pada saat diuji lab itu ternyata tidak terdeteksi. Ya, oke. Terus ataupun misal di kemasannya tertulis niacinamide 5%. Ternyata dari hasil uji lab hanya menunjukkan angka 0,0000 sekian. Itu. Sehingga banyak banget konsumen yang bilang, "Dok, saya pakai brand A, B, C, D yang ownernya sangat gencar banget promosi di TikTok itu nggak ada hasil. Dibilang kulit saya kulit badak." Dan akhirnya mereka mengatakan kulit mereka sendiri adalah kulit hewan. Kan gitu. Nah, itu cukup miris juga itu. Kok bisa gitu. Nah, itulah ternyata penyebabnya. Bisa karena undetected atau kadarnya sangat rendah. Nah, dari Badan POM itu memang fokusnya itu bukan di overclaim. Fokusnya memang untuk mencegah peredaran skincare yang mengandung bahan berbahaya dan obat. Di antara lain tadi merkuri atau hidrokinon. Nah, itu fokusnya dari Badan POM. Kemarin-kemarin ya sebelum ada munculnya Dokter. Nah, sekarang alhamdulillah Badan POM juga sudah mulai sangat ketat sekali untuk mencegah fenomena overclaim ini beredar di masyarakat.
Dan tadi mungkin menambahkan sedikit dari keterangan Dokter Nanang bahwa overclaim di sini adalah janji yang berlebihan. Nah, ini juga yang sempat dikatakan oleh Prof. Taruna bahwa Badan POM itu bilang overclaim itu yang beredar di masyarakat adalah janji yang berlebihan. Tetapi ternyata ada lagi klausul yang dari Badan POM bahwa overclaim itu tidak sesuai dengan apa yang ditulis di kemasan. Itu salah satunya overclaim juga. Oh, ya jadi tambahan-tambahan. Dan alhamdulillah sekarang juga sudah mulai perbaikan. Jadi mungkin yang dibilang tadi maklon. Maklon itu misal nih kayak Doktif ngerti formulasi nih. Doktif buat suatu produk. Bikinin dong kadarnya niacinamide 5%, retinolnya 0,1, tranexnya 3%, arbutinnya di 2%, bikinin. Gitu. Ternyata pada saat jadi diuji lab nggak sesuai. 0, sekian lah, ini sekian. Nah, akhirnya kita bisa protes. Tapi kalau owner skincare yang nggak ngerti apa-apa, nah ini kan resikonya besar. Itu. Atau ada juga yang Doktif temukan fenomena owner skincare dengan pabrik kong kali kong. Jadi mereka kerjasama. Udahlah, kita modalnya cuman 70.000 lah untuk 6 produk skincare. Gua nggak mau tahu isinya apa. Yang penting nyampe aja modalnya 70.000 nih. Gitu, misalnya isinya 6. Itu dijual 1,5 juta, misal begitu ya. Nah, itu terjadi di masyarakat memang fenomena seperti itu. Gitu. Dokter, boleh aku salah sedikit ya? Boleh. Jadi gini, kalau misalnya kita ini kan melihat produk kosmetik itu sesuatu yang sifatnya tidak cuman kayak pakaian gitu yang kita jahit pakai, tapi kan itu meresap ke dalam tubuh kita ya. Otomatis Betul. tentunya kita harusnya eh, ditangani oleh orang-orang yang mengerti akan ilmunya, seperti itu kan. Nah, Betul. bagaimana bisa suatu produk dibuat yang tadi dokter bilang kasih ingredientsnya ini dikasih ke perusahaan maklonnya dan diterima oleh perusahaan maklonnya. Apakah itu ada keikutsertaan dokter, ya kan? Ataukah sedemikian bebasnya perusahaan maklon itu yang penting dapat order dengan komposisi yang disebutkan tadi? Mana? Oke. Jadi untuk kita melakukan pemesanan itu ada dua tipe ya. Kita tahu, kita minta, atau kita serahkan ke pabriknya. Karena di pabrik itu sendiri juga sudah ada tim R&D-nya gitu. Udah, pokoknya sekarang budgetnya Kalau kayak gitu mau ada berapa? fungsinya si owner cuma ngemodalin doang dong. Betul, betul. Nah, itu yang terjadi sekarang. Jadi makanya kok mereka bisa seolah-olah kayak mengerti banget. Jadi pada saat berjualan pun banyak hal-hal yang tidak sesuai yang mereka sampaikan ke masyarakat, ke konsumennya. Gitu. Akhirnya terjadilah kerusakan kulit, keluhan-keluhannya juga mulai sekarang baru berani ya. Sekarang mulai berani mereka bicara. Karena sebelumnya kalau misalnya komplain nih, itu pasti akan diserang oleh ownernya sendiri gitu. Biasanya disomasi. Jadi sebagai konsumen tuh nggak boleh komplain aja intinya. Itu begitu melakukan komplain, ujung-ujungnya nanti akan disomas. Gitu. Itu memang terjadi yang di lapangan seperti itu. Nah, sama seperti yang sekarang kasus yang tengah dihadapi Doktif ya, Doktif ya. Oh iya, sama seperti sekarang. Sekarang begini misalnya, coba saya tanya nih. Coba saya ke Teteh. Gini, Doktif ini membuktikan bahwa seorang oknum dokter AS ya, dia melakukan just tipper gitu. Doktif tulislah di konten. Fix bukan dokter, just tipper gitu. Dalam arti apa konteksnya ini satu kalimat ya. Konteksnya begini. Pada saat dia melakukan tindakan just tipper, Doktif yakin dia bukan seorang dokter. Jasip apa Doktif? Jasipnya? Nah, dia membeli produk skincare dari Bangkok ya, dengan kandungan yang berbahaya dimasukkan ke Indonesia melalui Bandara Kuala Namu ya. Dan dia berjualan di Medan dan secara online TikTok ya dengan gelar profesi dokternya. Bagaimana masyarakat bisa nggak percaya kan dokter? Pasti kan bilangnya seperti itu. Ya, yang Doktif bongkar itu adalah kelakuan dari oknum dokter seperti ini. Bahwa dikatakan dokter, Doktif punya nggak buktinya? Punya banget. Surat penindakan dari bea cukai pun ada di tangannya Doktif.
gitu. Jadi semua yang Doktif ungkap di VT-VT Doktif itu adalah fakta, kenyataan. Nah, mungkin Teteh di sini ngerti hukum ya. Apakah bisa dikatakan pasal pencemaran nama baik jika yang Doktif ungkap ke publik itu untuk menyelamatkan masyarakat banyak? Nah, seperti itu. Jadi yang dikatakan, oh Doktif tersangka ditahan, itu suatu giringan opini. Pasal yang dikenakan itu pun pasal dengan ancaman hukuman di bawah 1 tahun. Jadi nggak akan mungkin juga Doktif ditahan. Sementara oknum Justiper ini menjual produk skincare etiket biru secara bebas. Dan Doktif memiliki bukti-buktinya semua. Gitu. Dan ini ancaman hukumannya 12 tahun ya, mungkin yang tahu hukum. Karena menjual produk skincare dengan obat berbahaya. Gitu. Nah ini mungkin juga nggak diketahui oleh khalayak umum. Karena Doktif nggak menggunakan jasa buzzer ini teh. Kayak Iya. buzzer sekarang Bisa lagi. ini nggak diperjelasnya tentang etiket biru supaya Oke. masyarakat jadi Etiket tahu. boleh. Etiket biru adalah produk skincare yang bisa kita dapatkan jika kita konsultasi ke dokter di klinik. Ya. Jadi itu person by person. Misal nih, dokter punya masalah flek. Dokter konsul nih ke klinika Dokter Nanang. Dokter Nanang meresepkan nih produk skincare dengan bahan-bahan tertentu seperti hidrokinon yang hanya boleh diresepkan ya melalui resep gitu. Nah, nanti Dokter Nanang akan mengeluarkan tuh produk etiket biru. Nah, kalau produk tersebut dikeluarkan oleh dokter dengan klinik yang berizin resmi, itu nggak ada masalah. Nah, masalahnya oknum AS ini, oknum dokter AS ini, dia menjual secara bebas. Itu yang pertama. Yang kedua, dia menjual dengan cara WhatsApp. Jadi konsultasi melalui WhatsApp. Dan itu jelas melanggar aturan. Itu yang kedua. Yang ketiga, pada saat Doktif menerima produk etiket biru tersebut, di situ ada nama apotiknya. Ya, oke, ada nama apotiknya. Setelah Doktif selidikin apotiknya, ternyata apotiknya sudah tutup. Nah, terus itu dapatnya dari mana? Kan jadi itu kan jadi ini apa ya maksudnya ya itulah yang terjadi. Tapi beliau malah menuntut Doktif sampai kayak tersangka. Nah, di sini dugaannya ada sesuatu gitu. Oke, kalau kita menggali lebih lanjut berarti ya etika yang dilanggar ya, etika kedokteran yang dilanggar. Oh, betul. Karena seorang dokter tidak mungkin dia jadi justiper skincare dari Bangkok yang jelas tidak memiliki izin edar Badan POM. Tapi kalau pertanyaan saya di luar dokter ya, kalau masalahnya dokter kan enak ya Mbak Irma nanti karena sebagai subjek hukumnya kan nanti dokter gitu. Kita akan melihat ini lebih tergaransi gitu. Tapi kalau masyarakat yang tadi dokter bilang, yang penting punya duit, kemudian dia kasih uang ke pabrik ya, dia cuma punya brand aja. Itu bagaimana kira-kira apakah sedemikian menggiurkannya kah jualan kosmetik sampai orang jadi kesana terus gitu itunya fokus mencari uangnya gitu. Iya, betul. Jadi memang fenomena itu ya terjadi di Indonesia. Jadi mereka tidak mengerti isinya, formulasi apa, hanya dengan modal uang aja. Jadi sekarang mau selebgram, pokoknya yang beruang dia bisa bikin skincare. Itu aja. Entah nanti hasilnya gimana, efek sampingnya gimana, ya nggak tahu. Pokoknya yang penting jualan skincare aja. Yang penting saya punya uang bisa selesai. Gitu. Karena itu ya memang mau bagaimanapun juga, tapi dengan adanya Doktif yang muncul sekarang, para owner ini sudah mulai aware nih. Jadi misal nih, saya mau pesen nih, mau pesen. Nanti mereka akan kasih tahu ini loh, bahan aktifnya segini persen, segini persen, segini persen. Jadi owner itu akan bisa melakukan uji lab mandiri. Gitu. Jadi seharusnya owner ini juga belajar formulasi. Nah, ini seharusnya. Ada pelaku UMKM kasih WhatsApp ke saya. Topik yang sangat dinantikan oleh para pebisnis kosmetik, khususnya mereka yang menggunakan jasa maklum. Pemahaman kontrak antara produsen dan pemesan tidak saja menyelamatkan kepentingan pihak pemesan, tetapi juga menyelamatkan para pengguna produk atau para konsumen. Saya menyimak perkembangan bisnis kosmetik ini memang sangat menggiurkan. Ini orang punya produk fashion ini. Banyak yang melahirkan para produsen kosmetik yang super kaya,
melalui pembahasan kontrak dalam produksi kosmetik ini paling tidak berkontribusi bagi antisipasi terjadinya penyimpangan kualitas produk yang dilakukan oleh produsen atau overclaim. 2 tahun yang lalu setelah pandemi sempat kepikiran saya untuk mencoba masuk ke dalam bisnis ini. Dia survei ke pabrik produsen dan melakukan serangkaian pembicaraan dengan mereka. Ini ya, dia survei dulu nih. Kemudian keraguan mulai muncul ketika menyadari bahwa sebagai pengguna jasa maklon berada pada posisi yang lemah. Jadi mikirnya benar nih, mikirnya dia posisinya lemah. Yaitu menyerahkan aspek kualitas dan komposisi isi kepada pihak produsen. Saya tidak memiliki alat kontrol bagaimana untuk mengawasi dan memastikan bahwa produsen istiqomah dengan komitmennya. Nah, ini mah versi benar ya, Dok ya? Iya, betul. Jadi seharusnya memang benar-benar pabrik itu harus kontrol ketat dan menjadi pabrik yang amanah. Karena dan beberapa pabrik juga ada nih. Jadi gini, owner bikin maklon di pabrik. Setelah jadi, dia kebingungan untuk menjual. Nah, ini juga menjadi masalah bagi para pemaklon. Nah, sebaiknya itu juga dipikirkan ya. Jadi jangan tergiur dengan iming-iming, wah nanti begitu saya jualan saya dapat untung segini, segini, segini. Jangan. Kenapa? Karena pabrik maklon juga punya target. Dan mereka tidak akan membantu kalian untuk berjualan. Banyak nggak sih pabrik maklon ini di Indonesia? Sangat banyak sekali, ribuan. Sangat banyak sekali. Tapi masalahnya kan mereka tidak membantu untuk berjualan. Nah, sekarang Doktif ini lagi nge-push pabrik-pabrik ini juga untuk membantu. Jadi ada perjanjian di mana kalau mereka nggak bantu pun ya produksinya nggak bisa dipaksakan gitu loh. Karena ini kan kasihan. Mereka produksi nyetok terus nggak bisa jualan karena mereka juga nggak ngerti cara teknik marketing. Gitu. Hanya tergiur dengan iming-iming dari pabrik maklonnya. Gitu. Sementara ya itu pabrik maklon juga dikejar oleh untuk menggaji karyawannya, untuk memproduksi itu kan juga dikejar waktu. Nah, makanya akhirnya udah deh, lu modal berapapun gue jadiin lu bisa jual skincare gitu. Tapi kualitasnya jadi rendah gitu dengan keuntungan yang bisa besar. Dokter, kita itu kalau tadi lihat bahwa di Indonesia sudah memulai produksi kosmetik ya di zaman tahun 60-an. Itu sebetulnya merupakan suatu starting point yang baik ya. Tetapi kan akhirnya Indonesia tidak se-booming di Korea gitu ya. Karena mungkin salah satu faktornya adalah ini, banyak yang nggak benernya produk-produknya gitu ya, tidak menjadi sesuatu yang trusted dan akhirnya membanggakan Indonesia sebagai produsennya. Sementara kalau di Korea kan semua itu dia bangga ya ini adalah produk Korea karena mungkin melewati proses yang sangat terseleksi ya. Nah, kalaupun misalnya gini Teh, kalaupun misalnya bener nih misalnya brand Viva misalnya 1962, Doktif cek tuh beli di minimarket ya dengan harga yang cuma 20 ribuan dan ternyata hasilnya ya sebenarnya sesuai gitu. Tapi mungkin kenapa kok nggak terdengar gitu? Kok nggak terdengar? Ya karena mungkin ya promosinya yang kurang. Beda sama di TikTok kan dengan flexing, dengan pamer ini pamer itu jadilah namanya terkenal. Gitu. Ternyata produknya zong kan begitu. Tapi yang brand-brand yang lama-lama seperti Viva dan lain-lain kok bener harganya terjangkau banget. Nah, disinilah akhirnya dokter bilang kayaknya harus diungkapkan ke publik deh dengan segala resikonya. Gitu. Tapi benar mereka tuh cepat kaya dengan jualan produk gitu. Yang seperti tadi dokter bilang, seandainya modalnya 70.000 dijual 1.500.000. Untuk satu produk aja sudah bisa kita lihat kan berapa margin keuntungannya gitu. Dan kalaupun mereka bilang, oke, sell dari pantesan jadi sangat banyak ya, banyak produser-produser yang akhir-akhir ini muncul karena memang beneran punya duit gitu kan. Iya, dan mereka kita sebutnya overclaim dan overprice gitu. Nah, Dokter sih nggak mempermasalahkan ya Ibu kalau misalnya dia bukan seorang dokter. Dokter tidak mempermasalahkan karena mungkin dia pengusaha dengan cara marketing seperti itu, silahkan. Anda mau overprice atau mau jual tinggi silahkan. Tapi setelah Anda menggunakan nama titel dokter itu tidak boleh, itu sudah menyalahi etika gitu. Ya. Karena kan memang pelakunya kita tahu lah yang itu kan seorang oknum dokter. Apalagi dengan kita yang tahu kemarin kasusnya akhirnya White Tomato suplemen. Nah ternyata dia bilang oh ini suplemen dengan kandungan tomat putih. Ternyata tidak ada tomat putihnya.
Nah, itu kan indikasinya ada penipuan. Akhirnya sampai Badan POM pun mengeluarkan rilis suplemen itu tomat putih. Dan gimana nggak cepet kaya, Bun? Gitu. Itu aja kok dijual di pasaran 300.000 suplemen itu. Tapi dia jual dengan kata-kata tomat putih menjadi 1.500.000. Oh, ya itulah Sebetulnya kondisi. masyarakat Indonesia itu iya gampang tergiur ya karena memang Sebenarnya nggak juga dengan nama ini dokter. Dia menjual dengan nama dokter. Masyarakat Indonesia kan, wah dokter pasti bener nih. Dokter pasti bener. Gitu. Idenya. ya ada reaksi Sudah, negatif. kita sudah melaporkan ke ID juga. Cuman ID sekarang masih dalam MKEK, Majelis Kode Etik Kedokteran Indonesia. Saya meminta beliau untuk disidang. Tapi karena belum ada kepengurusan baru, jadi mungkin kepending sampai Lebaran. Jadi dokter mah cuman fokusnya ke sesama dokter ya, bukan kepada pengusaha ya dok ya. Iya, betul. Tapi kalau yang pengusaha juga kalau untuk overprice sih nggak ini ya, nggak bisa ikut campur karena itu memang masing-masing strateginya. Tapi janganlah overclaim gitu. Kalaupun misalnya overclaim, ya mengakui dan perbaikan barangnya ditarik dari pasaran. Itu jangan sampai dia tetap dijual menghabiskan stok. Nah, akhirnya kan masyarakat yang dirugikan seperti itu. Baik dok, ada lagi yang mau disampaikan? Masih ada waktu 3 menit. Oh, mungkin buat teman-teman juga mohon untuk bisa sharing ke masyarakat Indonesia untuk lebih berhati-hati dalam membelanjakan uangnya, terutama emak-emak ini ya, yang gampang banget FOMO gitu. Jadi lebih Nggak makan, yang penting skincare aja. iya, lebih aware ya, lebih Yang mana? aware. Yang penting aja. Iya. Glow. Yang glowing. Iya, terus Kasih tipsnya ya. Kita harus aware dengan suatu produk apabila gimana di badan kita. Apakah merah atau gatal atau gimana? Reaksinya ya. Reaksi pertamanya seperti apa? Sehingga kita ada menimbulkan awareness ini nggak benar gitu. oke, kalau misalnya mungkin gini, skincare itu tetap cocok-cocokan ya Bunda ya. Jadi cocok-cocokan, jodoh-jodohan. Jadi sebaiknya buat kalian yang pemula-pemula yang di bawah usia 20, 25 itu lebih baik menggunakan basic skincare. Basic skincare itu apa? Cukup menggunakan facial wash, moisturizer, dan sunscreen. Hanya itu aja. Cuman di atas usia 25 yang mulai tambah kerutan, nah itu bisa ditambahkan dengan bahan-bahan aktif lainnya. Nah, jika ternyata pada saat penggunaan skincare muncul reaksi merah, bengkak. Nah, itu reaksi alergi, itu dihentikan. Ya, atau misalnya saya pengen tahu apakah produk ini aman. Oke, bisa dicoba selama 3 hari, atau selama pemakaian terus dilepaslah tiba-tiba. Ada nggak reaksinya? Kalau produk tersebut aman, tidak mengandung obat keras atau bahan berbahaya, pada saat dia dilepas 3 hari, tidak akan timbul reaksi apapun. Kalau yang aman ya. Dan itu aman-aman aja. Tapi kalau ternyata begitu sekali pemakaian bengkak, meskipun sudah ada badan POM, ya itu kemungkinan ada reaksi alergi. Mungkin gitu aja yang saya sampaikan. Terima kasih ya atas penjelasannya. Tapi stay tune, jangan pergi kemana-mana Oke. dulu. Oke. Nah, sekarang giliran teman kita nih, Ibu Irma Devita. Ibu Irma Devita itu sahabat kita semua nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore nih teman-teman semuanya, juga Doktif dan Dokter Nanang. Dokter Nanang. Udah kurang aku ini dok. Udah jadi agak-agak mulai ini apa namanya kurang aku. Tadi Ya. kalau kita lihat ya dari paparan Dokter Nanang itu ada komposisi ya. Ini sesuatu Ya, yang betul. menarik. Komposisi apakah harus kita masukkan dalam perjanjian? Ya kan? Ya. Itu tadi tidak menjadi bola liar, akhirnya dia kemana-mana bikin produk sendiri, ya kan? Betul. Nah, tuh. Kemudian kita juga tadi kasih sedikit clue bahwa cari perusahaan maklun tuh yang benar, nah, ya kan? Yang benar tuh yang mana sih? Kalau kita kan yang namanya perjanjian di dua belah pihak, kita lihat yang satu dokter benar, yang satu pabriknya benar punya izin, ya kan? Kemudian objeknya yang tadi oke. Nah, kemudian apalagi ya kira-kira yang harus kita perhatikan dan untuk mengamankan para pihak dan juga masyarakat supaya tidak
menjadi korban daripada perjanjian yang kita bantu buat gitu. Mangga Iya. Mbak Ita. Ya, oke. Terima kasih Mbak Dete untuk pemantik diskusinya. Jadi memang kita bicara tadi dengar penjelasan dari Doktif, saya bilang kayaknya kita salah jurusan ini Mbak Dete. Salah milih profesi. Kayaknya kita harusnya mulai jadi bandar skincare nih Mbak Dete nih. Halo, Assalamualaikum. Ya Pak Adi, saya lagi Zoom meeting. Iya, karena ternyata dari 70.000 dijual 1 juta lebih, tapi itu hanya untuk satu produk, sedangkan tidak tanggung jawabnya tidak seperti kita yang sampai mati ya Mbak ya. Bisa nggak telepon setengah jam lagi? Lagi Zoom Oke, meeting. kita mulai bicara kalau dari sudut pandang saya adalah bagaimana Oke, kita oke. membuat Terus suatu WA aja, WA perjanjian bisa nggak ke sini? Apa? maklun yang WA aja ke sini. baik. Bisa nggak? Silakan lanjut. Oh ya, oke. Jadi yang pertama tentunya pertanyaan dari Mbak Dete itu benar banget ya. Jadi artinya kita sebagai notaris, sebagai pihak yang nantinya menuangkan perjanjian tersebut ke dalam sebuah akta otentik, tentunya kita juga harus tahu siapa sih sebenarnya orang ini, yaitu melalui data-data, tentunya juga dengan track record. Kadang-kadang kita juga ngelihat sebenarnya agak sulit juga ya kalau kita sampai ngelihat sampai ke beneran nggak sih dia punya pabrik itu dan kemudian dia orang yang benar-benar bisa bertanggung jawab untuk membuat suatu perjanjian maklun. Tapi dari sisi kita bisa melihat dari kontrak manufacturing atau perjanjian maklun itu sendiri yang terdiri dari pihaknya itu pemilik brand, terus pemilik merek atau pemilik mereknya, atau brand owner, biasanya disebut sebagai brand owner, terus perusahaan maklun produksi, dan juga vendor dan pemasok atau supplier, lembaga terkait, serta konsultan kalau opsional. Jadi mungkin di dunianya Dr. Nanang dan Doktif ini banyak melibatkan para konsultan juga untuk orang-orang yang memang tidak memiliki latar belakang sebagai seorang dokter. Nah, dalam hal ini, seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Nanang maupun Doktif, bahwa ternyata saya juga baru tahu bahwa memang perusahaan maklun itu sendiri mempunyai R&D sendiri yang bisa menjadi konsultan bagi brand owner. Jadi yang penting punya uang, terus kita bisa bikin skincare. Nah, ini yang saya bilang, ayo Mbak Dete kita bikin klub pencapir sendiri. Sampai 300 orang yang nonton. Jadi di sini prosesnya rekan-rekan sekalian, terutama yang seprofesi dengan saya sebagai notaris, biasanya memang kita melakukan konsultasi ya. Konsultasi di mana konsultasinya dua macam. Jadi ada dua pihak di mana konsultasi dari kita dalam membuat suatu PKS atau perjanjian kerjasama. Konsultasi tentang know your customer atau saya tahu tentang klien dan juga di satu sisi pemilik brand berkonsultasi dengan penyedia jasa maklun tentang konsepnya, formulanya, bahan bakunya. Tadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Nanang, ada komposisi-komposisi tertentu nih yang harus diformulasikan. Nah, setelah itu flow-nya adalah pembuatan sampel sesuai dengan spesifikasi yang disepakati dan baru masuk kepada penandatanganan kontrak. Nah, pekerjaan kita ini di poin ketiga ini yaitu penandatanganan kontrak yang berisi tentang ketentuan jumlah produksi, formula, kemasan, harga dan biaya jasa untuk maklun itu sendiri. Nah, seperti dalam proses produksi setelah itu, kita lakukan produksinya yang sesuai dengan kontrak yang kita tanda tangani, termasuk pengawasan mutu, di mana harus dipastikan bahwa kosmetiknya adalah sesuai dengan standar mutu, pengiriman dan peluncuran serta promosi. Nah, dalam hal ini kita melihat sebuah perjanjian ini sebagai suatu perjanjian antara perusahaan maklun dan brand owner, di mana objeknya adalah kosmetik atau hasil dari perjanjian pembuatan maklun tadi. Yang diperjanjikan adalah pekerjaan manufacturing atau pembuatan suatu manufaktur terhadap kosmetik tersebut. Nah, dalam hal ini pentingnya kontrak maklun kosmetik skincare ini dia harus memastikan bahwa semua aspek kerjasamanya itu jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak. Karena ini akan berakibat kepada hasilnya seperti yang tadi disampaikan oleh Doktif ya, bahwa
kita bisa saja tidak mengerti bahwa ternyata niacinamide-nya cuma sekian persen, retinolnya sekian persen, dan sebagainya, dan sebagainya. Bahkan mungkin ada pewarna pakaian yang kita pakai di muka yang jelas-jelas itu bisa membuat iritasi dan bisa menyebabkan kanker kulit bahkan. Nah, dalam hal ini semua aspek kerjasamanya itu harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak, dan juga membantu untuk menghindari konflik di masa depan dan memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar yang diinginkan oleh si pemegang merek atau brand owner. Jadi memang sebenarnya tidak lazim bahwa orang yang tidak memiliki keterampilan untuk membuat suatu resep racikan tertentu untuk membuat suatu perjanjian yang mengakibatkan adanya hasil yang kurang baik bagi masyarakat begitu. Dan setelah itu kontrak ini juga harus memberikan perlindungan hukum, sebab dalam hal ini sebenarnya yang berhak untuk melakukan perbuatan hukum ini tentunya adalah pihak-pihak yang peserta di PDT. Formula-formulanya itu perlu dicantumkan nggak? Kalau dalam lingkup kerjasamanya ini uraian kontrak manufacturing jelas harus menyebutkan tentang standar dan spesifikasi, dan termasuk ruang lingkupnya, terus termasuk detail dari produk, formulanya, bahan bakunya, kemasannya. Jadi suatu waktu ketika ternyata terjadi permasalahan di mana kemudian terjadi tuntutan dari pihak ketiga karena ternyata tidak sesuai, kita juga bisa melihat, karena dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga memformulasikan bahwa kalau sampai ternyata dia bekerja sama, artinya sudah tahu memang itu formulanya dan sesuai, dia dianggap ikut melakukan perbuatan kejahatan tersebut atau medeplicate. Sedangkan kalau misalnya dia tidak tahu pun, dia juga dihukum untuk mendapatkan denda sebesar 200 juta. Sedangkan kalau dia ikut terlibat dan tahu, kurungan 5 tahun dan juga denda 2 miliar rupiah. Nah, dalam hal ini kita untuk pihak yang bertindak sebagai notaris yang akan melaksanakan kontrak manufacturer sendiri, kita lihat selain identitas itu lengkap, dia punya izin atau tidak, terus kemudian juga punya kemampuan, semacam pihak-pihaknya yang melakukan perbuatan hukum itu adalah pihak cakap, akan berakibat kepada jenis sahnya suatu perjanjian dengan kecakapan dari subjek hukumnya. Baru selanjutnya tentang hak dan kewajiban. Masing-masing haknya itu dapat apa. Jangan kita kalau ngomong perjanjian kerjasama itu selalu ngomong nanti untungnya begini, nanti untungnya sekian dibagi sekian, dibayar sekian. Tapi pernah nggak terpikir bahwa dalam setiap PKS justru yang paling sulit adalah masalah memformulasikan siapa yang menanggung resiko dalam suatu kontrak manufacturing tersebut. Nah, siapa yang berkewajiban untuk bertanggung jawab kalau ternyata terjadi efek samping dari produk-produk dimaksud begitu. Sehingga dalam waktu kita membuat suatu perjanjian kontrak manufacturing, tidak hanya kita bicara harga, syarat pembayaran, dan standar serta sertifikasinya, tapi kita juga bicara tentang kewajiban dan masalah berkaitan dengan resiko begitu. Nah, mengenai standar sertifikasi tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Dite, jeruk makan jeruk begitu ya, karena BPOM-nya sendiri atau GMP-nya sendiri itu dilakukan oleh pihak maklunnya. Jadi bisa dibilang kita benar-benar di dalam posisi si pihak brand owner dalam posisi saling percaya aja gitu, percaya aja. Padahal nantinya ternyata kalau sampai ternyata itu berbahaya dan kemudian berakibat kepada masyarakat, itu akan kena juga dampaknya terutama kepada brand owner. Nah, kemudian juga jangka waktu dan penghentian dalam durasi kontrak ini, tanggal mulai berlaku serta berakhir, dan untuk memperbaharui serta menghentikan kontraknya itu harus jelas. Karena jangan sampai juga ternyata semuanya menjadi semacam ya apa katanya nanti deh, kalau memang ternyata mau dicoba atau tes, kita mulai di dalam tes pembuatan sampel.
Tapi kalau sudah sampai ke penandatangan kontrak, kita harus tahu persis bahwa hasil yang dilakukan atau hasil yang didapatkan dari produk maklun tersebut itu memang sudah memenuhi standar yang sesuai dengan kesehatan. Termasuk jaminan dan tanggung jawab. Siapa yang tanggung jawab kalau sampai terjadi eh, terjadi salah formulasi atau salah klaim, salah overclaim begitu. Karena di sini juga ada masalah sengketa, terus kemudian juga kerahasiaan kekayaan intelektual dan juga penyelesaian sengketa serta ketentuan tambahan. Nah, dalam menyusun kontrak maklun yang baik, di sini ada tips yang perlu diperhatikan, di mana kita harus dikonsultasikan kepada ahli hukum, pastikan bahwa ahli hukum tersebut juga mengerti tentang perjanjian maklun ini, detail dan spesifik tentang spesifikasi produk, standar kualitas, dan jadwal produksi untuk menghindari interpretasi yang berbeda-beda. Transparansi dan komunikasi juga termasuk bagian dari yang perlu untuk diperhatikan serta review berkala. Nah, yang sering dari tadi disampaikan adalah masalah overclaim. Overclaim di sini selalu adalah klaim yang berlebihan. Kalau kita bicara tentang kalau zaman dulu istilahnya jualan kecap ya, kecap itu selalu nomor 1. Nggak pernah ada kecap saya kecap nomor 2 begitu. Pasti kecap saya yang nomor 1. Nah, cuman pada skincare ini yang seperti yang tadi dibahas oleh Dokter Nanang juga, bahwa memutihkan kulit dalam 3 hari, mengencangkan dalam 1 kali pemakaian. Jadi banyak yang akhirnya ternyata yang justru yang singkat dan cepat itu malah lebih berbahaya daripada yang bertahap. Karena misalkan kulit mulus dalam semalam, hilangkan flek hitam seketika, mengurangi kerutan gitu ya, melembabkan dalam sehari. Kita juga mau ya kalau misalnya seperti itu. Tapi kan akhirnya karena overclaim tersebut, kita harus juga hati-hati. Kita sebagai konsumen juga harus cerdas karena terkait dengan adanya semua overclaim yang disampaikan oleh Doktif tadi, ini sebetulnya buat saya sendiri juga membuka mata, karena saya kalau beli skincare kadang-kadang ngelihatnya cuman katanya sih bagus gitu. Kadang-kadang katanya bagus itu buat kita belum tentu cocok. Jadi biasanya lebih baik memang beli dari kita melihat daftar bahan-bahan yang dikandung. Walaupun kita juga nggak terlalu ngerti ya, biasanya kita percaya sama dokter yang merawat kita, dokter kulit yang merawat kita, tapi kita juga perlu memeriksa sertifikasi karena banyak juga yang dari Cina atau dari Bangkok atau dari luar yang ternyata nggak ada BPOM-nya. Ternyata itu berbahaya. Juga membaca ulasan, mendapatkan informasi dan tidak tergoda sama janji instan. Saya kadang-kadang tergoda juga kalau misalnya siapa tahu bisa kurus dalam waktu sekejap cuman ditempelin koyo gitu. Waduh, mau banget gitu. Mau banget, tapi kenyataannya nggak semudah itu Ferguso gitu ya. Jadi terus kemudian juga harus memilih produk yang transparan dan jujur, serta BPOM-nya juga dipastikan. Kadang-kadang di-scan, itu barcode-nya begitu di-scan, itu ternyata larinya ke website-website yang anonim atau tidak tersedia. Nah, itu udah tanda tanya nih kalau udah seperti itu. Sepanjang kayak misalkan produk-produk lainnya itu semua dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebetulnya ada larangan untuk overclaim. Terutama di pasal 8 huruf F di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu selalu dilarang untuk memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa. Jadi diperhatikan aja teman-teman sekalian juga. Kadang-kadang vitamin pun seperti yang tadi disampaikan, itu vitamin-vitamin yang katanya bisa begini, bisa begitu, itu di dalam etiketnya cuma bilang bahwa untuk membantu kesehatan. Kadang-kadang kita jadi ragu-ragu ini sebetulnya membantu kesehatannya dalam bidang apa, cocok nggak, seperti itu. Nah, dalam hal ini juga pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang. Jadi kita juga bisa berhak untuk menuntut tentang pengembalian uang, penggantian barang atau jasa sejenis, perawatan kesehatan, atau memberikan pelayanan yang sesuai, begitu. Nah, sanksi tadi saya sempat menyebutkan bahwa pasal 60 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kalau pelaku usaha dalam hal ini si brand owner tidak bertanggung jawab
secara langsung. Jadi memang dia sudah benar di dalam kontraknya. Jadi kontrak itu merupakan satu landasan hukum bagi para brand owner untuk bisa melindungi dirinya sendiri. Jadi kalau tidak bertanggung jawab, dia hanya dikenakan sanksi administratif dan penetapan ganti rugi sebanyak 200 juta. Tapi begitu pun tetap ada ganti ruginya sebesar 200 juta. Nah, tapi kalau dia sampai ikut serta, turut serta atau made a litigate atau dia memang ikut menyesatkan konsumen, maka dia dapat kena pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Nah, ini yang harus diperhatikan. Demikian mungkin yang lainnya adalah ke ganti rugi dan ke uang prestasi. Mbak Irma, ada satu yang belum dibahas ini gara-gara Apa itu, Mbak? ke dokter. Pencemaran nama baik versus perlindungan konsumen. Kan beda dong, ya kan? Iya, Dokter ini selalu dihajar bertubi-tubi dengan pencemaran nama baik. iya, Padahal pencemaran nama sedang baik. dalam proses mengedukasi supaya masyarakat terlindungi. Itu gimana ceritanya tuh ya? Iya, jadi kalau pencemaran nama baik lebih kepada personal, jadi kita masuk kepada hukum pidana, Doktif. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang perlindungan konsumen, ini dari sisi atau kacamata konsumen. Kalau konsumen ini masalahnya adalah konsumen itu harus selalu dilindungi terhadap overclaim seperti yang tadi disampaikan, terus kemudian juga terhadap kesehatan, jangan sampai juga etiket biru yang tadi disampaikan. Etiket biru beredar begitu luas dan mudah untuk diperoleh masyarakat, sedangkan itu berbahaya. Sebetulnya mengandung bahan-bahan berbahaya dan hanya boleh dipakai untuk sekian waktu. Nah, pencemaran nama baik lebih kepada sama seperti perbuatan tidak menyenangkan, itu termasuk pasal karet ya Mbak DT ya. Jadi dalam Undang-Undang Hukum Pidana itu memang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memang pencemaran nama baik itu paling sering dipakai untuk sesuatu hal yang berkaitan dengan hal-hal yang dianggap tidak menyenangkan atau merusak reputasi seseorang. Alias pasal nggak jelas. Iya, sudah pasal nggak jelas. Tapi kalau Tapi memang interupsi, tapi sebenarnya setelah berdiskusi dengan tim lawyer juga ternyata pasal pencemaran nama baik itu bisa gugur betul, Iya. betul. jika yang disampaikan adalah suatu Adalah benar, kebenaran betul. untuk melindungi masyarakat gitu. Betul, betul, iya. betul. Makanya Karena tadi undang-undang yang dibahas itu adalah pencemaran nama baik versus perlindungan Iya. konsumen. Kalau Betul. memang itu ada yang kita perjuangkan, tentunya tidak semata-mata dong ya kan. Nah, ada satu lagi hal yang bagus ya Mbak Irma di situ, yang bertanggung jawab terhadap resiko. Nah, kalau saya lihat ya Dokter Nanang, kadang-kadang si perusahaan maklon itu dia memang pengennya cuma bikin aja, ya kan? Kemudian pada saat sudah ada levering kepada si yang mengorder, akhirnya tanggung jawabnya dia lepas. Nah, makanya di dalam perjanjian harus ditentukan sejauh mana ya seseorang itu bertanggung jawab terhadap produknya. Saya pikir Betul. betul ya Mbak Irma ya. Betul, betul Mbak. Jadi cuma Betul, Mbak. pemilik brand aja yang dikejar-kejar, ya dong? Nah, Iya. iya betul. Jasa maklonnya juga harus dikejar, Doktif. Nah, pertanyaan saya nih ke Dokter. Tadi saya bisik-bisik sama Dokter Tapi Nana. ngurusin sama ownernya aja sudah cukup banyak laporannya, capek juga kan ini ya kan. Pada faktanya Aku mau nanya gini. tadi si Teh Dewi Teh Irma bilang ada denda begini-begini. Itu faktanya nggak ada itu kenyataannya Iya. itu. Nggak ada, itu cuma teori aja. Begitu kita mau Teori. lapor serangannya luar biasa. Itu cuma teori doang gitu. Pada fakta itu nggak pernah ada. Nah, berarti Dokter, harus diperhatikan aku mau nanya juga begini, tuh, Dokter. aku mau nanya begini. Jadi kan tadi katanya ada beberapa produk yang ternyata terindikasi mempergunakan bahan-bahan berbahaya. Iya. Ada bisikan bahwa bahan berbahaya itu biasanya dikeluarkan dengan melalui resep. Nah, sekarang maksudnya ya kan, jadi sangat-sangat ekstra hati-hati gitu kalau untuk mengeluarkan seperti itu. Nah, sekarang kenapa si maklonnya sendiri dia mempunyai akses terhadap barang-barang berbahaya itu? Kalau yang selama ini sih pabrik yang bermaklon nggak berani mengeluarkan produk yang mengandung bahan berbahaya ya, karena pasti hukumannya luar biasa, sanksinya besar dari Badan POM. Jadi gini, pada saat dia sudah keluar NA, nah owner itu mengupload sendiri di suatu tempat yang tidak diketahui.
Jadi Bukan, ada proses lain yang iya, dilakukan. bukan di pabrik yang mengeluarkan NA aslinya. Itu yang sedang dokter Oknum owner selidiki yang di salah nakal satu mungkin gitu ya brand. dokter ya. Iya, di daerah Solo ya, itu ada itu. Jadi dia menggunakan Kayak ini aja Pertamina oplosan di oplosan yang lain. ada juga skincare oplosan. Banyak banget sebenarnya itu ya, itu besar banget tantangannya Badan POM di situ karena untuk menemukan ini di mana sih sebenarnya ada NA-nya, tapi owner itu ngoplos sendiri. Nah, ini nih di mana? Nah, itu tantangannya luar biasa. Bahkan beberapa pada saat diskusi bahkan Badan POM juga, "Dokter bisa nggak nemuin tempatnya?" Aduh, kenapa saya lagi ya? Gitu. Tapi emang Tapi begitu. memang berarti di dalam perjanjian Mbak Irma harus sampai mana dia bertanggung jawab. Kalau melihat Iya. seperti ini, sampai mana dia bertanggung jawab dan peralihan tanggung jawab itu pada saat bagaimana dan kapan gitu kan. Karena saya baru tahu ada tiba-tiba ada rangkaian pengoplos. Kalau saya lihat Iya. ya, yang namanya PR-nya Dokter Nanang dan dokter itu panjang. Karena Panjang dan gak ini apa babak belurnya lumayan ini juga babak belurnya. karena sepertinya ini mereka sudah membuat supply chain sendiri, ya kan? Ternyata dari sini ke sana, dari sana ke sana itu rangkaiannya sudah mereka bikin sedemikian rupa, tidak bisa dipotong satu saja, Iya, tetapi pastinya betul. harus semuanya Terus ya selain berkolaborasi. itu juga disupport dengan e-commerce, dengan TikTok yang menawarkan siapa yang menaruh iklan terbesar itu trafficnya akan ditarik ke mereka. Iya, betul. Oh, jadi UMKM yang bener, yang punya skincare bener, yang pengen usaha skincare yang bener-bener nggak overclaim, itu akan mati karena nggak ada penonton yang lihat mereka secara live. Itu karena semua penontonnya ditarik ke mereka yang bisa membayar iklan besar. Ya, kasihan UMKM ya. Nah, ini Betul, itu kementerian salah satu yang sempat dokter juga. dokter bisa nanti berdiskusi sama Bu Dokter Dewi Tenti tentang mengangkat UMKM. Karena beliau Ya, adalah UMKM Indonesia. Aduh deh, dapat nih. ya jadi sempat dokter juga diskusi dengan owner, bukan owner ya, CEO tertinggi, bukan CEO, penanggung jawab tertinggi TikTok di Indonesia. Itu Waduh, dokter sempat nego, maksudnya gini, janganlah, ini kan sudah jelas overclaim. Kok kalian masih belain? Kenapa kok nggak trafficnya tuh bagi-bagi lah ke UMKM yang nggak punya budget besar untuk iklan? Itu seharusnya yang jual overclaim ini harusnya dapat sanksi gitu. Kalau Jangan UMKM yang lain ada UMKM nonton UM satu, dua, ah, yang nonton ramai ribuan. iya, UMKM kecil ini budgetnya kecil, nggak bisa iklan, begitu melakukan pelanggaran aja. Poinnya langsung gede banget, saya bilang gitu. Ini apa-apaan sih TikTok? Gitu. Mereka nggak punya bayar duit banyak. Begitu pelanggaran sedikit aja, langsung ban, langsung hilang akunnya, pan kasihan. Gitu. Akhirnya sudah ada perubahan sedikit sih dari TikTok. Jadi nggak semuanya disedot ke pemberi iklan terbesar gitu. dan berkenaan dengan isu-isu terkini bicara tentang beberapa yang dilaporkan kemudian akhirnya masuk ke dalam proses hukum itu butuh effort seberapa banyak tuh dokter. Luar biasa, materi, Jadi tiap hari energi, pikiran, semuanya. rela. Tapi alhamdulillah ya karena backingannya Doktif Allah, jadi Doktif nggak mau mengeluarkan uang untuk buzzer untuk apa, nggak mau. Yang jelas tujuannya Doktif mencerdaskan masyarakat. Dengan seperti ini masyarakat terbuka pikirannya. Baik dok, jangan percaya dengan mudah meskipun itu dokter. Karena ternyata banyak juga nih oknum-oknum dokter yang menggunakan profesinya untuk menipu masyarakat. Gitu. Jadi hati-hati aja kepada ya semua penjual-penjual terutama yang flexing. Nah, ini hati-hati aja owner skincare flexing. Dan akhirnya kan alhamdulillah lah mulai terbuka, apalagi dengan laporan-laporan yang masuk ke Doktif, dengan tuntutan yang masuk ke Doktif menjadi semangat. Terima kasih nih buat para ibu-ibu nih di sini, mak-mak ini, ya Allah, terima kasih banyak. Jadi alhamdulillah insya Allah banyak yang menghemat ya uangnya ya, kalian ya terselamatkan. Juga Saya ada pertanyaan waktu itu ke orang-orang yang mempergunakan apa kosmetik skincare itu. Saya bilang berapa belinya? Dia murah sih, berapa? 80.000. 80.000 berapa? Dapat 3 dok. Terus benar. katanya pembersih, pencuci-cuci, terus sama toner. Saya jadi Iya, nanya, betul. berapa sebetulnya ongkos produksinya? Bisa aja mau dibuat jadi 20.000 pun bisa. Tapi isinya 99,9% air.
Udah. Oh, Nah, itu bisa. Air dan Mau krim tepung. jadi boleh. overclaim itu ada dua ya, Dokter ya, dimana Betul. maksudnya bahannya itu justru tidak sesuai dengan jurnal, misalnya mau mencerahkan, tapi di bawah standar banget, gitu Jadi ya. misal klaimnya berlebihan yang pertama. Yang kedua, ingredientnya tidak sesuai dengan yang didaftarkan ke Badan POM. Itu misal didaftarkan Badan POM ya niacinamide 5%. Pada aslinya, nyatanya, faktanya ya cuma 0,000. Jadi kan Tapi itu bisa ahli menghemat niacinamide. sekian ribu. Misal sedangkan niacinamide itu harganya sangat murah ya. Dia Iya. $15 per kilo. Itu makanya nggak heran kan Viva niacinamide-nya pun sesuai ya karena emang bahan baku niacinamide aja tuh murah banget gitu. Saya kok kangen ya, bukan kangen, mimpi bahwa suatu saat Indonesia juga akan menjadi raja skincare. Pengekspor ya. Raja Amin. skincare. Benar. Itu target. Jangan Insya ekspor, Allah bisa teh. Insya Allah minimal di bisa. Indonesia sendiri. Insya Allah Karena bisa. Indonesia kan pangsa pasarnya gede banget, Gede ya kan? banget. Dokter juga kan dapat info bahwa dari negara-negara asing udah mulai berbondong-bondong bangun pabrik di sini ya. Betul, Ya. betul. Insya Allah jadi nanti Indonesia akan menjadi pionir juga untuk ekspor skincare. Ya, jadi pada saat teman-temannya Doktif itu, Doktif itu sahabatnya banyak yang dari Korea karena sudah sejak 13 tahun yang lalu, setahun itu bisa 4 kali Bun Doktif ke Korea Ikut dong. sama orang-orang di Korea itu. Jadi pada saat Doktif cerita, ini gimana sih Indonesia ini? Kok bisa ya ada fenomena overclaim segini itu seperti ini? Itu mereka tertawa, mereka bilang, kemungkinan ya ini 15 tahun yang lalu terjadi di Korea. Kalau Oke. sekarang Fase nggak ini bisa. pernah ada di mereka ya. Betul, 15 tahun yang lalu. Jadi mereka tertawa juga, lumayan kok kenapa Indonesia baru sekarang? Itu pun karena Doktif, kan gitu. Jadi kalau Seru di sana ya. di Korea itu sanksinya berat banget. Pabrik ketahuan overclaim itu tutup selama 6 bulan. Sanksinya pun miliaran Ini masih gitu. ada Jadi waktu, Dokter masih bisa nyusul ke sini sih sebenarnya, lebih enak ngobrolnya. nggak bisa. Ini sudah di mana Condet ini? Ini sudah Oke. nyampe sebenarnya. Mau pamit juga. Iya, oke. Terima kasih karena memang ini juga akan balik. Saya minta closing statement dari Dokter sebelum selesai. Udah closing statementnya, masyarakat Indonesia tetap cerdas, jangan FOMO, jangan termakan iklan-iklan yang memberikan janji perubahan kulit dengan cepat. Hati-hati dan salam cerdas bareng Doktif, dokter detektif. Terima kasih. Ya, saya minta closing statement dari Mbak Irma. Kita sebagai orang hukum ya, tentunya saya selalu mengingatkan kepada para klien, terutama juga kita sebagai notaris, kita harus tahu persis bahwa dalam suatu perjanjian kedudukannya harus sama. Dalam hal ini juga masing-masing harus sadar dan tahu bahwa apa sih yang dituangkan dalam suatu perjanjian. Karena perjanjian itulah yang nantinya akan membawa kita ke ranah hukum ketika terjadi suatu peristiwa hukum seperti yang disampaikan oleh Doktif dan juga Dokter Nanang. Nah, oleh karena itu kita harus sebagai seorang ahli hukum harus memberikan nasihat-nasihat yang juga perlu untuk didengar bagi para awam hukum, kadang-kadang UMKM ya, Mbak DT ya, yang untuk bisa membuat suatu perjanjian yang betul-betul bisa saling menjaga, baik itu dari perusahaan jasa maklun maupun dari brand owner. Demikian Mbak DT, semoga sukses terus untuk kelompok pencapir. Terima kasih dan PR buat kita semua adalah biasa kapan-kapan kita bikin template ya berkenaan dengan itu tadi objek dan tanggung jawab supaya akhirnya kita edukasi para UMKM yang mau membuat produk karena di UMKM kita UMKM alumni juga ada beberapa yang bikin produk skincare jadi itu kan mengedukasi secara itulah masif lagi ya. Oke, sekarang terakhir Dokter Nana closing statementnya seperti apa nih Dok? Karena dia di sini harus Ya. panjang. Baik, terima kasih TDT, Mbak Irma Devita. Sepertinya Mbak Irma Devita ini famous ya. Di sini banyak banget yang ngomong Irma Devita. Famous dong yang di kelompok pencapir itu famous semua. Di TikTok juga nih, nih para ahli-ahli ahli hukum. Oke, sebelum kita tutup ya, saya mau ucapkan terima kasih tentunya ke TDT, Teh Irma, dan semua
anggota Kolom Pencapir atas fasilitas hari ini. Closing statement dari saya adalah karena yang hadir banyak dari berbagai macam lapisan masyarakat, baik notaris maupun juga masyarakat awam. Untuk Kolom Pencapir tentunya kita dokter kan kita tidak paham hukum. Tolong kami juga dibantu untuk nanti bagaimana sih seharusnya melakukan kontrak manufaktur dengan pabrik atau maklun tadi, supaya kita juga terlindungi. Kalau misalnya memang kita ternyata apa yang kita buat tadi, produk tersebut tidak sesuai gitu. Kemudian untuk masyarakat tentunya lebih cerdas ya, seperti tadi yang Dokter sampaikan, bahwa kita memang harus lebih selektif dalam memilih produk. Dan Mbak Irma juga tadi sudah sebutkan juga tentang bagaimana sih kita harusnya antisipasi untuk tidak menjadi korban dari skincare overtrend tersebut. Ya, saya pikir itu. Oke, terima kasih. Semoga ini bukan diskusi terakhir berkenaan dengan tema ini ya. Ke depan akan ada misalnya diskusi lain, tetapi sudah lebih mengerucut dan lebih enak, dalam artian masyarakat lebih teredukasi sehingga apa yang dirasakan tekanan oleh dokter sudah berkurang. Dan masyarakat juga mendapatkan manfaat yang luar biasa dari perjuangan dokter ini tentunya. Jangan biarkan dia berjuang sendiri. Amin, amin. Oke, kalau saya sebagai moderator enak, nggak mau bikin kesimpulan, nggak mau bikin closing statement. Kita bikinnya adalah pantun ya. Jadi nanti kalau ada pantun harus apa? Bilang cakep. Jadi karena sekarang mau berbuka puasa, kita ya rada-rada nyerempet puasa-puasa lah. Jadi gini pantunnya, main pasir di pantai sampai ke muara. Dan Kolom Pencapir mengucapkan selamat berbuka puasa. Terima kasih. Terima kasih. Nah, kita setelah ini mau dengar tausiah dari Pak Ustadz yang sudah ada di bawah dan buka puasa bersama. Pak Irma, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak Semoga semuanya. sehat selalu. Sukses semuanya. Terima kasih. Salam buat semuanya Mbak Ica. Salam Mbak. Terima kasih Ya semuanya Mbak Santi. Oh iya, nanti kita akan memberikan ini. Nanti saya titip ke Dokter Nana ya. Ini Ya, makasih. udah banyak yang plakat kenegaraan. Keren, plakatnya keren. Koleksi ini nih, jadi harus punya. Kemarin saya di Komisi 6 ada banyak dapat kayak gini. Ada dong, ini mah ada tulisannya bukan dari Komisi 6, bukan sendiri. Oke, terima kasih atas kesempatan pada hari ini. Ada teman-teman yang nanya tadi dapat materi apa tidak? Ada sih materinya. Nanti mungkin sama Pepe mau di-share. Materi akan di-share, lihat di kolom chat ya. Nanti akan ada rekaman juga Teh ya. Ada nanti kita akan rekamannya. semua biar pada pinter-pinter Setelah di semua. wrap up, kita akan tayang di YouTube dan juga saya akan kasih ke Dokter Nana linknya. Oke. Makasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bulan depan dengan topik yang kita cari dulu ya topiknya.